Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini di akhir bulan Agustus kita kembali bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi yang kita lewati sama-sama dalam 2 tahun terakhir ini yang belum selesai. Kita mengetahui pandemi COVID masih ada dan juga ada banyak orang yang masih terpapar. Dan kalau tidak salah data untuk Banten hari kemarin itu sekitar 400-an orang yang masih terkena penyakit ini. Ini bukan membuat kita menjadi takut ataupun apatis ataupun pesimis untuk menghadapi hari-hari kita ke depan, tapi justru dalam kondisi seperti ini, mari kita sama-sama berpikir bahwa kita adalah seorang murid Kristus, kita adalah milik Tuhan, yang Tuhan tahu untuk menjaga kita, Tuhan tahu untuk menolong kita, Tuhan tahu untuk memimpin kita. Di dalam menghadapi hari-hari yang sulit, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia kepada kami. Tuhan, kami bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang adalah Guru Agung kami memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran. Dan kebenaran ini akan menolong kami, memerdekakan kami, menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang tangguh menghadapi segala perubahan dan tantangan zaman ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, berkati hamba-Mu secara khusus, yang akan Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat dan menolong, memberkati jemaat sekalian dan juga diri hamba sendiri. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberikan tema untuk kita bersama-sama mempelajari, yaitu kamu adalah benar-benar muridku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendy Wongso sebagai gembala sidang di tempat ini dan juga BPJ yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 menjadi dasar pembacaan kita dan perenungan kita di pagi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Saya akan bacakan bagian ini dan kita mengikuti melalui Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang murid Kristus sejati adalah bukan pilihan kita, tetapi panggilan Tuhan kepada setiap orang yang benar-benar mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan yang memberikan anugerah, keselamatan, dan menjadikan kita murid-muridnya. Kamu adalah benar-benar muridku adalah pernyataan dan pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri tentang sikap hidup dan perilaku seorang murid Kristus sejati, sesuai dengan teladan Kristus tentunya. Nah, bagaimana kita dapat menjadi seorang murid Kristus sejati kalau kita bicara pernyataan Tuhan tadi? Kamu adalah benar-benar muridku. Itu bicara tentang bagaimana kita dikatakan sebagai seorang murid Kristus
yang sejati, ada pengakuan daripada Tuhan yang menyatakan kita adalah seorang murid yang sejati. Nah, pertanyaannya bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati? Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, yang pertama kita melihat bahwa dikatakan di sana bahwa orang yang menjadi murid Kristus sejati adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sifatnya klasik ya biasa Pak kita dengar ya orang yang percaya Tuhan ya pasti murid Tuhan. Nah, itu penting sekali, tapi ini menjadi dasar bagi kita untuk kita berjalan, bertindak, berpikir, waktu kita punya label, punya predikat sebagai seorang murid Yesus yang percaya kepada Tuhan, tentu ini berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya seorang anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan dan mengucapkan tentang dirinya adalah kebenaran dari Allah, maka banyak orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata demikian tadi dalam ayat 30. Orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Inilah hal yang pertama yang penting menjadi seorang murid Tuhan. Percaya kepada Kristus menjadi hal yang penting menjadi seorang murid Tuhan. Namun kata percaya dalam ayat 30, kalau kita menyelidiki, menggali dalam bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ditemukan kata di sana episteusan, yang artinya bahwa kata ini tidak selalu menunjuk kepada iman yang sejati. Artinya apa? Ada orang-orang Yahudi pada saat itu juga yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun dikatakan bahwa mereka adalah bangsa umat pilihan Allah, tapi tidak semua orang-orang Yahudi saat itu ngaku dan juga percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan, bukan? Mereka membenci Tuhan, menyalibkan dan juga membunuh Tuhan. Ini yang terjadi di saat itu. Tetapi kita bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengaku dengan mulutnya dan dengan hatinya dia percaya dan dia sungguh-sungguh mau melakukan. Bukan hanya percaya dengan mulut karena iblis juga percaya kepada Tuhan, tapi iblis tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sangat berbeda sekali. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bicara percaya kepada Tuhan, apa? Kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu adalah Allah yang benar dan Dia dapat diandalkan, dan kita terus mempercayakan hidup kita dan diri kita kepada Tuhan seutuhnya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Menjadi murid Kristus yang sejati adalah hal yang penting yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Kristus adalah kita percaya bahwa Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus dan mentaati Dia dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya sekarang 12 tahun, masuk tahun ke-13 melayani Tuhan di sekolah, ya gitu ya. Satu sekolah di BSD namanya Sekolah Kristen Solideo di Jalan Nusa Loka, ya sektor 14 di sana ya, KAP 2, dan sekarang kami lagi persiapan dan juga terjadi progres pengembangan yang terjadi. Ya, sekarang dibuka tentang lab kitchen, lab musik, dan ada banyak hal yang kita sedang kerjakan di sana dan menjadikan murid ya. Kristus, anak-anak yang diajar dididik. Kami punya visi, misi yang jelas ya. Mempersembahkan dunia melalui pendidikan bagi Kristus. Ini ada korelasinya, ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Bagaimana kita dapat menjadikan anak-anak ini murid Kristus? Kita harus mendidik mereka, ya, membentuk mereka, membimbing mereka, mendampingi mereka. Ya, dari yang tidak mengenal, karena di sana bahkan yang masuk. Ya. Yang masuk orang Buddha ya pasti ada, Hindu ada. Dan sangat menarik, satu hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di pas jadi ada siswa kelas 5 ini. Jadi ini waktu puasa tiba-tiba datang ke ruangan saya, ngomong sambil lagi camilan, makan camilan begitu. Saya tahu dia ini. Saya tanya ke anak ini, dia katakan, "Pak, kan saya mau jadi anak Tuhan." Waduh, saya terharu banget. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau jadi orang, artinya dia mau jadi orang yang percaya, menjadi seorang murid Kristus. Artinya apa? Waktu kita meletakkan satu dasar, ya pengajaran-pengajaran yang benar,
kepada anak-anak seperti ini. Mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, orang tua mereka juga belum mengenal Tuhan, mereka mau menjadi murid Kristus. Luar biasa. Bapak Ibu, kita yang sudah terhisap menjadi murid Kristus, harusnya kita lebih bersemangat, berapi-api, menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita harus kuat dan terus berjuang, karena kita orang yang percaya kepada Kristus, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini poin yang pertama yang penting kita harus pikirkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebab itu dalam ayat 31 dan 32, maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, seorang murid Kristus sejati tidak akan pernah meragukan keberadaan Allah. Ini poin yang penting dari poin pertama ini. Seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang tidak pernah meragukan keberadaan Allah. Ia sungguh percaya kepada Allah. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Sebab ia meyakini bahwa Allah berdaulat atas kehidupan anak-anaknya dan Allah sangat mengasihi kita. Allah tahu yang terbaik bagi setiap kita. Kebutuhan-kebutuhan kita, pergumulan hidup kita. Ketika kita menjadi seorang murid Kristus, kita bukan hanya percaya kepada Allah, tapi kita dengan tulus, dengan satu keyakinan, mempercayakan diri kita kepada Allah. Ini penting sekali. Kenapa? Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Allah, kita yakin sekali dalam segala kondisi dan keadaan apapun, kita tetap bersama-sama dengan Allah. Ketika Daniel dan teman-teman diancam untuk dibuang dalam dapur api yang sangat panas di zaman Raja Darius, Daniel berkata, kalau Allah yang kami percaya tidak menyelamatkan kami, kami pun tidak akan menyangkal Allah yang kami percaya. Satu keyakinan iman yang luar biasa dalam kondisi yang paling sulit. Ini taruhannya mati, dibakar dalam api. Tapi Daniel dan teman-temannya pada saat itu dalam perjanjian lama tetap beriman, mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka diselamatkan dari api yang menyala-nyala, bahkan api yang panas dikatakan Alkitab bahwa 7 kali lebih panas daripada api biasa. Dan orang-orang yang melempar Daniel dan teman-teman justru mereka yang hangus pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini prinsip kebenaran yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan kamu adalah murid-muridku, kita harus punya satu komitmen yang tinggi, yang sungguh-sungguh bahwa kita percaya kepada Kristus 100%. Bapak Ibu, saya berkata kepada rekan-rekan pendidik kami, kepada kepala sekolah kami, saya berkata begini, rekan-rekan pendidik, guru-guru yang saya hormati, yang saya kasihi, kita melakukan tugas dan panggilan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bukan sekedar berkontribusi, not contribute, saya katakan, bukan kontribusi, tapi kita harus totality kita, harus secara total mempersembahkan hidup kita, melayani Tuhan, melakukan tugas dan panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan? Karena Kristus tidak mati untuk kita 50%, 75%, 90%, tapi Kristus mati untuk kita 100%. Supaya kita diselamatkan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita, tidak ada excuse bagi kita untuk katakan, ya saya berkontribusi dengan pekerjaan Tuhan. No, tapi kita harus totalitas bagi Tuhan karena kita milik Kristus, kita anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, karena itu kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini menjadi dorongan, karena saya sebagai pembina di sekolah, saya berikan dorongan-dorongan pembinaan kepada guru-guru, kepala sekolah, staf manajemen, untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian juga kita di gereja GKY PTI yang Tuhan percayakan hari ini. Kita sedang diperhadapkan dengan renovasi gereja. Saya berkata, di zaman yang sulit, kita tentu berpikir, iya Pak, lagi kondisi, ekonomi lagi sulit. Tapi percaya, Bapak Ibu tahu, pembangunan GKY Mangga Besar itu dilakukan pada tahun 1989.
Sesudah Paskah peristiwa Jakarta membara 1988 pada saat itu. Saya ingat sekali karena saya masih ada di situ waktu itu. Dan kita bergumul sama-sama, bagaimana membangun satu gereja yang besar dengan kondisi ekonomi yang sulit pada saat itu. Tapi gembala dan juga majelis gereja dengan sehati semangat yang sama, berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, toko-toko itu memberikan pinjaman, barang-barang itu dikirim, ya, barang-barang yang dibutuhkan, ya, alat-alat ya, semen, besi dan semua dibutuhkan, dikasih oleh toko-toko di sekitar situ yang masih ada. Bayarnya kapan? Nanti aja Pak, nanti. Ya, kalau sudah nanti baru dibayar. Dan tidak salah sekitar tahun 1998 ya, itu sekitar tahun 2000 itu bangunan GKI Mangga Besar itu terbangun dan selesai pada saat itu. Ini perjuangan yang gak mudah, impossible. Ya, bisa dikatakan satu misi yang impossible, yang gak mungkin. Kondisi yang sulit bagaimana mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, Tuhan tahu untuk menolong kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap dan juga mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini prinsip kebenaran yang pertama yang kita pelajari pada hari ini. Hal yang kedua yang dapat kita lihat di bagian ini adalah orang yang dikatakan engkau adalah muridku jika engkau melakukan firmanku. Orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang sejati adalah ia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Penting sekali. Murid Kristus sejati adalah seorang yang tetap di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Seorang yang konsisten, hidup dan berjalan menurut firman Tuhan. Ia tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Seluruh aspek hidup kita ditentukan, diarahkan, diatur dan dibentuk oleh firman Tuhan. Seorang yang meyakini bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran dari Allah dan tidak meragukan firman Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, dalam kondisi yang nyaman, ya, dalam zona nyaman kita, kadang-kadang kita berkata, haleluya, puji Tuhan, menyembah Engkau Allah yang baik. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, apakah kita masih yakin firman Tuhan adalah kebenaran? Ada banyak orang yang berubah setia, ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh percaya lagi firman Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah dan kesulitan yang berat. Bapak Ibu, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan tadi dalam perjanjian lama, mana Daniel dan teman-temannya, Ayub mengalami hal yang sulit, dan Alkitab mencatat dengan lengkap. Alkitab sebuah perpustakaan mini yang lengkap, bicara masalah penderitaan, masalah berkat, masalah perlindungan, pertolongan, secara komprehensif, secara lengkap Alkitab mencatat dengan jelas, bahwa kita belum pernah mengalami hal-hal yang sulit, yang lebih sulit yang pernah dicatat oleh Alkitab. Amin. Kita belum pernah mengalami kesulitan seperti Ayub, belum. Kita belum pernah mengalami kesulitan seperti Daniel, belum. Kita belum mengalami kesulitan seperti Polikarpus, tokoh-tokoh Alkitab, sejarah Alkitab, belum. Kita belum pernah mengalami kesulitan seperti Yohanes Pembaptis yang dipenggal, juga belum. Oleh karena itu, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan membuat kita untuk meragukan firman Tuhan. Jangan membuat kita untuk tinggalkan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah penolong kita, sumber kebenaran yang menolong kita menghadapi segala hal yang sulit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetap dalam firman Tuhan adalah memahami bahwa Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sumber kebenaran yang tidak tergantikan oleh pengetahuan apapun di dunia ini. Saya ulangi, percaya kepada firman Allah, tidak melakukan firman Allah adalah percaya bahwa Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita miliki hari ini, 66 kitab itu, adalah sumber kebenaran yang tidak tergantikan oleh pengetahuan apapun yang ada di dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah dasar dari iman Kristen yang harus dihidupi dan dilakukan setiap saat dalam hidup kita. Kita harus setia membaca dan mempelajari firman Tuhan.
Tetap dalam firman Tuhan adalah memahami bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari yang akan menuntun hidup kita. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dikatakan Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Seorang murid Kristus sejati harus belajar firman Tuhan. Kata murid tidak terlepas dari belajar. Kalau seorang murid tugasnya apa? Belajar. Kalau papa mamanya tugasnya cari duit gitu ya, untuk membiayai uang sekolahnya yang mahal gitu, apalagi ya. Ya. Uang sekolah mahal, iya mahal, Pak. Apalagi kalau masuk UPH, Pak. UPH itu diplesetin, uang papa habis gitu ya. Benar-benar habis gitu ya. Saya bersyukur ya, Benat kemarin selesai ya, sudah menyelesaikan tanggung jawab dia, sudah selesai kuliah, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan bisa menyelesaikan Benat kuliah di UPH. Kenapa? Karena memang ya uang papa habis jadinya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu luar biasa bagaimana kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Tidak mudah hal-hal yang sulit yang Tuhan izinkan kita alami itu membuat kita kadang-kadang orang bertanya, apakah firman Tuhan ini benar? Ada orang-orang yang bisa meragukan kebenaran ketika mereka tidak sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Ini hal yang kita harus pikirkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada juga banyak hal yang kita belum mengerti, kita tidak mengerti yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi jangan kecewa, baca dan baca, terus belajar. Ada banyak buku penuntun, ada buku-buku pendukung yang lain. Ya, bisa membaca tafsiran, bisa membaca buku-buku pendukung yang lain. Kalau saudara punya renungan pagi, ada banyak sekarang, ada ODB, Daily Bread, ada renungan harian, ada santapan rohani, ada banyak yang bisa mendukung, ya bisa menolong kita untuk memberikan gambaran-gambaran tentang hal-hal yang mungkin kita belum mengerti. Kita belajar dan terus belajar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita menjadi anak Tuhan yang sejati, sekali lagi, kita harus tekun tinggal dalam firman Tuhan. Saya berkata kepada Bernard, anak saya, ya, saya bilang, Bernard, kamu anak papi, tapi jangan lupa kamu punya label yang lain yang penting. Kamu adalah anak Tuhan. Dimanapun kamu berada, di luaran sana, papi nggak bisa kontrol kamu 24 jam, nggak mungkin. Kamu sudah dewasa. Tapi ada Tuhan yang kontrol kamu, Tuhan yang lihat kamu. Karena kamu harus ingat, diri kamu adalah anak papi dan anak mami, tapi kamu juga adalah anak Tuhan yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perbuatan kepada Tuhan. Untuk bisa dapat melakukan itu semua, kamu harus tinggal dalam firman Tuhan. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini sangat penting saya tanamkan sejak dia kecil sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bulan Juni kemarin dia diwisuda di UPH dengan predikat magna cum laude. Dia mencapai IP 3,88. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kalau saya ngomong seperti ini, saya bicara seperti ini adalah anugerah Tuhan. Bukan kemampuan kita manusia. Oh, bukan karena Pak Bini hebat mendidik anak, no. Tapi karena Tuhan yang menolong kami, karena kami mau untuk membawa anak-anak ini. Anak ini menjadi anak yang menjadi murid Tuhan yang sejati. Takut kepada Tuhan dan juga setia membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Biasa kalau orang selesai wisuda, sudah selesai kuliah, pikirnya apa? Cari kerjaan. Ini kerjaan cari dia, puji Tuhan gitu ya. Jadi langsung dipanggil oleh Lipo Group, ya. Lipo Live panggil dan dia bekerja di jalan Menta, Kuningan sana ya, Sudirman Kuningan di Lipo Live, dan hari ini dia tetap masih bekerja tapi di rumah, dari rumah. Kadang-kadang dia ke kantor, ada hal yang penting dia ke kantor, dia diambil dan langsung ditawarkan di Lipo Live, di Lipo Group. Satu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi kalau saya bicara seperti ini, bukan karena waduh hebat ya, no. Bukan, karena sungguh-sungguh kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan anak-anak kita kepada Tuhan. Mendidik mereka takut akan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Tuhan akan menolong kita.
Waktu Tuhan menyatakan, engkau adalah muridku, kalau engkau benar-benar sungguh melakukan firman-Ku. Satu pernyataan Tuhan, satu keyakinan, satu pernyataan, satu ungkapan dari hati Tuhan, dan mengakui kita anaknya, kalau kita sungguh-sungguh tinggal dalam firman Tuhan. Ini penting sekali. Bapak Ibu, dalam seorang tokoh dalam penulis buku, seorang Dr. Tozer, ya dia pernah menjadi dosen di Fuller Theological Seminary di Pasadena di Amerika kalau saya nggak salah. Dan dia berkata, saya sudah 50 tahun mengkhotbahkan Alkitab pada saat itu ya, dia katakan demikian. Tapi masih banyak hal yang saya belum tahu. Nanti ketika saya ketemu Tuhan Yesus, saya tanya, Tuhan yang kau maksudkan ini apa sebenarnya? Ya, gua nggak ngerti-ngerti sampai hari ini begitu ya, kalau pakai bahasa kita gitu ya. Artinya apa? Tozer yang seorang doktor 50 tahun mengkhotbahkan Alkitab, masih banyak hal yang misterius bagi dia, yang dia nggak ngerti. Apalagi kita gitu, nggak apa-apa kita belajar, tetap belajar berdoa, minta hikmat Tuhan, tolong berikan hikmat kemampuan aku untuk bisa memahami apa yang harus aku pahami dan ketahui, dan lakukan apa yang harus aku lakukan dalam firman-Mu. Sederhana, kita minta dan Tuhan pasti tolong kita. Waktu kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini hal yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, dikatakan di sana bahwa selain itu bahwa firman Tuhan bukan sekedar, ini masih bagian yang kedua, firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan yang cukup dipelajari sekali saja, tapi firman Tuhan adalah makanan rohani yang dibutuhkan setiap hari bagi murid Kristus. Kemauan, emosi, dan keinginan kita harus tunduk di bawah Kristus. Keselamatan hanya terjamin apabila kita tetap dalam firman-Nya, dan murid Kristus sejati akan senantiasa taat kepada firman Allah. Makanan rohani yang bukan hanya sekali makan, tiap-tiap hari kita perlu dibaharui, kita perlu makan, kita perlu baca. Untuk apa? Membentuk kemauan, emosi, dan keinginan kita. Untuk takluk dan tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Murid Kristus sejati adalah tetap dalam firman Tuhan. Dan ini tidak mudah tentu. Tetapi dibutuhkan usaha perjuangan yang konsisten. Kita sadar bahwa kita lemah. Kita membutuhkan Tuhan yang dapat menolong kita. Memberikan pengertian kepada kita. Untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan hikmat pertolongan dari Tuhan. Sebab itu kita harus terus setia untuk belajar dan mentaati firman Tuhan. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh rutin tiap-tiap hari? Kita punya gema yang bagus sekali. Ya, kita bisa baca, ada gema. Tiap-tiap hari kita baca, kita renungkan. Pak, aku sibuk Pak, udah nggak ada waktu, pulang udah malam. Ambil waktu malam, kalau pagi-pagi nggak bisa malam hari, baca. Karena ini sangat penting sekali membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi seorang murid Kristus, dan mencapai seorang murid Kristus yang sejati dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang sudah mengalami atau dimerdekakan dari dosa. Poin yang ketiga. Perkataan Yesus dalam ayat 32 dalam Yohanes pasal 8 tadi tentang kebenaran yang memerdekakan itu sulit diterima oleh orang Israel pada saat itu. Mereka berpikir status istimewa mereka sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah itu sudah cukup. Status keturunan Abraham belum cukup dikatakan. Yesus menegaskan bahwa walaupun mereka keturunan Abraham tetapi hidup dalam dosa, mereka adalah tetap hamba dosa. Bukan berarti kamu keturunan Abraham, kamu orang bangsa pilihan Allah, kemudian kamu bebas dari semua itu. Tidak. Jika kamu tidak mengalami pertemuan, tidak mengalami kemerdekaan daripada Allah, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu adalah tetap dikuasai dan diperhamba dan menjadi hamba dosa. Dalam konteks pengetahuan manusia, ada banyak hal yang dianggap benar. Namun hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan orang dari dosa dan ikatan iblis, yaitu tentang kebenaran tentang Yesus Kristus yang terdapat dalam firman Allah. Ada banyak kebenaran yang kita pelajari di dunia ini, ada banyak pengetahuan, tapi tidak pernah ada satu pengetahuan pun yang dapat membebaskan manusia daripada perbuatan dosa, daripada ikatan dosa, selain daripada firman Allah. Amin. Karena firman Allah yang dapat membebaskan manusia daripada ikatan dan perbudakan dosa. Firman Allah adalah kebenaran dari Allah
yang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika hidup kita masih di luar Tuhan, belum mengenal Tuhan, maka kita sedang diikat oleh si jahat dan si iblis. Seorang yang belum mengenal Tuhan, hidupnya pasti dikuasai oleh dosa. Sehingga banyak orang sampai pada satu tindakan berbuat dosa, bukan karena menginginkannya, tapi karena mereka tidak dapat keluar dari jeratan daripada si iblis itu. Saya berikan contoh. Bapak Ibu, orang-orang yang terikat dengan narkoba, ya, sekarang dengan media yang kita punya, sekarang gadget kita punya, orang bisa dengan macam hal terikat dengan hal seperti itu. Dia akan sulit, bukan tidak bisa berbuat yang baik, tapi dia akan sulit keluar daripada jeratan itu. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mengalami satu kemerdekaan daripada Allah. Ini sangat penting sekali. Bapak Ibu, anak-anak kelas 5 SD, ya bisa nonton ya game-game yang itu dan kemudian mereka bisa berpikir bahwa mereka, aku mau jadi seorang gay begitu. Ada seperti itu. Mengerikan sekali dunia kita saat ini. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mengajar anak-anak kita, mendidik anak kita, mendampingi, jangan berpikir, ini gadget ya, ini uang ya, papa lagi sibuk kerja, kamu belajar ya. Tidak pernah mendampingi. Saya selalu manggil konselor saya, seorang psikolog dan konselor, ya seorang master teologi di bidang konseling. Saya bilang panggil orang tua murid yang anaknya bermasalah, yang sedang ada masalah, panggil dudukan sama-sama, bicara baik-baik supaya orang tua mendampingi anak dengan baik sehingga tidak lost control dan jangan hanya lempar ke sekolah. Ini selesai, aku udah bayar ya, sekolah didik anakku ya, jadi anak yang baik. Oh tidak, salah. Pendidikan yang terbaik adalah pertama dalam keluarga dulu. Orang tua harus mendampingi anak, membimbing anak dengan baik. Sinkron ya. Harus berintegrasi, berkolaborasi dengan sekolah sehingga terbangun satu kehidupan anak yang berhasil, yang baik, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang sedang diikat oleh kuasa-kuasa seperti ini. Ya, mereka sekali lagi bukan karena menginginkannya, tapi karena tidak dapat keluar daripada jeratan iblis itu. Karena itu kita harus belajar, kita harus memutus mata rantai itu. Mau nggak mau, kita harus berkata tidak kepada hal yang salah kepada anak-anak kita. Pada diri kita, ada hal yang ingin menguasai kita, lebih daripada Tuhan, kita harus katakan tidak. Karena itu adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan sebagai seorang pribadi Kristus. Sebagai seorang pribadi yang Tuhan sudah tebus, Kristus sudah tebus, kita harus lepas daripada ikatan dan jerat seperti itu. Demikian Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berubah dalam hidup, ikatan dosa harus diputuskan seperti Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya yang lama dari Saulus diubah menjadi Paulus oleh Tuhan. Dan demikian juga kita, orang yang percaya kepada Tuhan, diubah oleh Tuhan tiap-tiap hari. Waktu kita mempersembahkan hidup kita, kita akan mengalami kemerdekaan yang Allah siapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan dari dosa terjadi hanya melalui pengorbanan Kristus di salib. Hal inilah yang menolong kita bertumbuh menjadi murid Kristus sejati. Yesus berkata, kamu adalah benar-benar muridku jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seorang murid Kristus tetap tinggal dalam firman Tuhan. Dia akan mengetahui kebenaran, artinya Yesus menunjukkan kepada kepada kita nilai kehidupan yang sesungguhnya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Seorang murid Kristus akan ditunjukkan oleh Tuhan tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup satu-satunya. Itu Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemudian, yang memerdekakan kamu, waktu kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan Kristus membebaskan. Udah mulai gitu. Saya luruskan, saya arahkan. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang belum sampai ke tahap itu. Karena itu masih banyak orang yang ragu, yang anggap ya agama itu baik, keselamatan di agama apapun ada, punya konsep seperti itu. Dan tidak meyakini, bahkan ragu tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Saya tunjukin ayat-ayatnya, ini firman Allah katakan demikian, kamu percaya firman Tuhan, percaya, imani, percaya dan Allah lakukan untuk kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dimerdekakan dari Tuhan, oleh Tuhan, artinya kita mengalami kemenangan dan memperoleh hidup yang kekal daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Saya terus belajar tiap-tiap hari, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Kamu adalah murid-muridku,
kalau kamu melakukan firman-Ku, kita menjadi seorang murid Kristus sejati. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengalami tentu kemerdekaan, kebebasan, dan keselamatan daripada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh, semangat menghadapi hidup ini dengan segala tantangan keadaan, dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan terus menolong kita menjalani hari-hari kita yang sulit di depan ini. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia kepada kami. Hamba-Mu telah memaparkan kebenaran firman Tuhan dengan kemampuan yang terbatas. Namun Roh Kudus yang tidak terbatas itu ya Tuhan, menerjemahkan kebenaran ini ke dalam hati batin kami masing-masing. Sehingga kami mulai melangkah dan terus melangkah menjadi pribadi, menjadi murid Kristus yang sejati. Menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kami, kami tidak pernah menyangkal Tuhan. Karena kami tidak pernah menolak Tuhan, kami tidak pernah meragukan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Hendy Wongso dan juga semua ya Tuhan, semua dengan kesehatannya juga Tuhan tolong. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, penginjil Tegar, penginjil Eritina ya Tuhan, BPPJ jemaat sekalian, yang dengan segala pergumulan Tuhan juga tolong dan berkati Tuhan. Ini doa kami bersyukur. Kami berdoa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.